Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Selasa, 18 Januari 2022. Pekan biasa kedua. Pembukaan Pekan Doa Sedunia untuk Persatuan Umat Kristiani. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab pertama Samuel bab 16 ayat 1 sampai dengan 13, Mazmur bab 89 ayat 20, 21, 22, 27 sampai dengan 28, dan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aturan ada untuk kebaikan dan damai sejahtera. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Penginjil Markus mengisahkan bahwa pada hari Sabat, murid-murid Yesus berjalan melewati ladang gandum dan memetik bulir gandum. Tindakan tersebut merupakan skandal bagi orang-orang Farisi. Sebenarnya, tindakan mereka diperbolehkan oleh hukum. Kitab Ulangan bab 23 ayat 25 mengatakan, "Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu." Persoalannya ialah bahwa tindakan para murid itu dilakukan pada hari Sabat, sehingga mereka dianggap melanggar aturan Sabat. Orang-orang Farisi mengkategorikan memetik gandum sebagai memanen. Petik gandum
berarti panen. Ada 39 pekerjaan yang tidak boleh dibuat pada hari Sabat. Memanen gandum ada pada aturan ketiga. Namun demikian, tidak semua orang Israel mengikuti ketetapan orang-orang Farisi ini. Tidak semua kelompok di Israel memasukkan tindakan memetik gandum sebagai memanen. Terhadap kritikan kaum Farisi, Yesus memberi jawaban dengan mengingatkan kembali peristiwa Daud dan anak buahnya menerima 5 roti dari Imam Abimelek, sedang roti itu hanya boleh disantap oleh para imam. Daud memberikan juga roti kepada orang-orangnya yang kelaparan. Tindakan itu dilakukan demi hidupnya dan hidup anak buahnya. Bagi Yesus, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Aturan pada hari Sabat tidak boleh menghalangi manusia untuk melakukan kebajikan bagi sesama. Yesus menghendaki agar semua aturan yang diadakan selalu berdimensi sosial untuk kebaikan dan damai sejahtera. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan selalu memiliki pandangan yang komprehensif, menyeluruh tentang aturan. Di atas semuanya, keselamatan manusia lebih utama daripada aturan itu sendiri. Aturan hanyalah sarana bagi manusia dalam menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Cara pandang Yesus ini semoga menjadi cara pandang kita juga dalam membuat, melaksanakan, dan menyikapi aturan yang ada. Saudara, diam dan ambil sikap tenang. Bawalah pengalaman Anda saat berhadapan dengan hukum dan aturan. Pernahkah Anda melanggar? Mengapa Anda lakukan? Apakah hukum membantu Anda untuk kebaikan dan kemajuan Anda? Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan budiku untuk memahami kehendak-Mu dalam setiap aturan. Rahmatilah aku agar menyikapi aturan sebagai sarana menghadirkan kebaikan, kedamaian, dan keselamatan bagi sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Selasa. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.